oleh Kakak Ruth Aurelia, gitu ya. Beliau adalah ahli gizi, expert dalam hal ahli gizi gitu ya. Jadi makanan itu tahu apa yang kita makan itu udah tahu gitu ya. Ini nih isinya oke, nanti jadinya berapa gram gitu udah ahlinya deh beliau gitu. Tapi apa sih mindful eating gitu ya nantinya dan segala macamnya gitu ya. Nah, nanti aku juga penasaran sebenarnya. Saya sendiri aja masih agak-agak perlu kelebihan berat badan ini Kak Ruth gitu ya. Jadi saya tertarik gitu ya, tertarik pakai banget gitu ya, gitu. Tapi mungkin sebelum menuju sesi yang benar-benar ditunggu-tunggu nih, core of the core ya, inti dari sesi sharing malam ini, saya coba mau lihat apakah Kakak Riani sudah hadir di sini. Kakak Riani. Baik. Iya, itu saya sudah melihatnya. Kakak Riani, Hadir. iya, makasih banyak, selamat malam sudah hadir di webinar Mindful Eating malam hari ini ya. Nah, kita Ya. pengen tahu nih, ya penjelarasannya dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan gitu ya, hamba Allah gitu ya, gitu ya istilahnya. Nah, apa refleksinya buat day to day kita gitu ya? Maksudnya, kenapa sih Oke. tema ini saat ini kok diambilnya mindful eating gitu ya? Oke. Jadi Silakan Kak kalau Riani. bicara tentang eatingnya itu urusannya Ibu Ruth. Jadi kalau saya belajar mindful itu, jadi singkatnya aku langsung mengingat 1 Korintus 10 ayat 31. Di ayat itu dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, ini ayat selanjutnya yang seringkali orang lupa. Dia ngomong, jangan kamu menimbulkan syak atau batu sandungan dalam hati orang, bagi orang di luar Yahudi, kalau di kita konteksnya di luar orang Kristen, maupun di dalam jemaat kita, gitu ya. Biarlah kita bukan hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Jadi urusan makan, urusan minum, urusan melakukan sesuatu yang lain, olahraga, tidak olahraga, itu bukan hanya urusan kita loh ternyata. Jadi Paulus mengingatkan kita, khususnya ketika dia bicara dengan jemaat di Korintus, bahwa sesungguhnya urusan makan, urusan minum, itu juga urusan yang berkaitan dengan hidup berjemaah. Dalam beberapa hari ini atau dalam minggu-minggu ini kita sedang banyak sekali berhadapan dengan banyak kedukaan gitu ya. Jadi ada seorang sahabat saya juga yang meninggal dunia gitu ya. Semua urusannya nih makan dan minum gitu ya. Saya nggak mau bicara apa yang mereka lakukan sampai ada di titik sakit gitu. Tetapi yang saya mau katakan adalah setelah sakit, pengalaman makan, minum itu bukan hal yang menyenangkan dan indah. Ada yang dijatah minumnya, ada yang tidak bisa masuk bahkan makanan gitu ya. Jadi urusan makan dan minum itu ternyata bisa juga membuat kita sakit, tapi juga saat kita sakit bisa juga kita nggak makan dan nggak minum gitu. Jadi betapa menyenangkannya jikalau itu tidak terjadi karena kita sudah belajar untuk mencegahnya dengan berbagai hal yang kita lakukan. Jadi selamat menikmati pembelajaran hari ini. Semoga kita semua diberkati dan akhirnya boleh juga menjadi berkat. Jangan lupa ceritakan teman-teman kalau di Warta Educare ada pengumuman-pengumuman Educare seperti ini. Silakan Bapak Ibu mengumumkannya atau memberitahukannya kepada saudara-saudara supaya lebih banyak orang juga dapat berkat. Gitu. Demikian Kakak seperti ya Kakak Iren, silakan saya kembalikan. Terima kasih Kakak Riani gitu ya. Oke, nah itu message-nya singkat, padat tapi menohok ya. Kakak Riani makasih banyak sudah mengingatkan bahwa memang kamu makan sama minum tuh jangan sembarangan loh. Ternyata itu tanggung jawab kita kepada Tuhan gitu ya ternyata ya. Baiklah, ini menohok buat saya juga Kakak Riani. Terima kasih banyak buat ayatnya. Gitu ya, itu menjadi buat saya mungkin mulai aware gitu ya, lebih aware lagi. Oke, baik.
Thank you. Iya, iya. Jadi stressingnya adalah kalau makan atau minum lakukan untuk memuliakan Tuhan, gitu ya? Untuk kemuliaan Tuhan, Iya, gitu ya. iya. Iya, dan karena Oke. memang itu kita tanggung jawabin ke Tuhan ya, bukan Ya. Jadi ke urusan makan juga ibadah. ya, Urusan makan ibadah, urusan minum ibadah. Sehingga muncullah doa Bapa kami, berikan makanan kami yang secukupnya. Jadi jangan puas dengan all you can eat, gitu ya. oke, Oke. baik. Berarti all you can ini langsung sepi nih, Kak. Iya, nggak apa-apa. Jadi pertobatan terjadi di mana-mana untuk tidak makan Ba sepuasnya, gitu ya. Oke. baik, baik. Oke, terima kasih banyak Kak Riani. Sami-sami. Iya, God sama-sama. bless. Terima kasih untuk refleksinya, thank you. Nah, sekarang untuk sesi inti acara malam hari ini adalah yuk kita sama-sama mendengarkan pemaparan singkat dari Kakak Ruth Aurelia. Beliau adalah ahli gizi, dietitian gitu ya. Nah, Kakak Ruth sepertinya sudah siap karena sudah menyiapkan materi dengan cantik, ciamik, dan menarik gitu ya. Kakak Ruth, the screen is yours. Ya, terima kasih Kak Riani, Kak Iren, Kak Kori yang sudah membuka tadi ya. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, kakak-kakak, sok muda kakak-kakak. Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu kembali di screen, walaupun dalam screen di webinar ini ya. Setelah tahun lalu ya, terakhir tahun lalu juga sempat mengisi di materi yang lain. Nah, Pak Gunawan ini rajin sekali, saya senang ini peserta terajin kayaknya ini ya, Pak Gunawan setiap event itu ikut. Semoga dapat menjadi manfaat ya. Baik, kita mulai saja langsung. Saya izin share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ya. Sudah Kak Ruth, sudah kelihatan. Tapi tolong iya betul lagi di slideshow ya, sip. Mindful eating. Ini kalau misalkan dibaca gitu ya, tulisannya mindful eating rada-rada rapat gitu. Ini kalau nggak lihat dengan fokus konsentrasi nggak kebaca. Apa sih itu tulisannya tebel-tebel? Saya mau menyambungkan dari ini karena mindful itu kita butuh sesuatu yang membuat yang fokus seperti itu ya. Jadi kita mulai fokus dulu. Apa sih maksudnya mindful eating gitu? Kita mau mulai dari kemarin saya kepikiran tuh lebih mudah mungkin dari 5W1H gitu ya. Jadi pertama kali apa itu? Apa sih mindful eating artinya? Kalau dari arti pengertian, mindful itu adalah sadar, memberi perhatian penuh dan berhati-hati. Terhadap apa? Terhadap makan. Makan itu kegiatan memasukkan sesuatu, makanan ke dalam mulut, dikunyah, ditelan. Jadi itu proses makan. Makan ini tampaknya kayak sepele gitu ya. Tapi ternyata tadi diketok gitu, kita diketok bahwa ternyata juga merupakan suatu ibadah loh gitu. Tampaknya selama ini karena itu suatu hal yang rutin, template setiap hari kita lakukan sehingga jadi sering kehilangan esensinya. Tujuan makan tuh apa sih sebenarnya? Cuma sambil lalu aja. Tapi makan tuh bukan sekedar makan. Sebenarnya makan tuh juga ada tujuannya. Kalau enggak ya ngapain kita makan? Ya puasa aja terus gitu kan. Kenapa sih kita makan? Nah, di sini why-nya, alasannya. Saya coba rangkum ada beberapa tujuan disederhanakan. Kita mulai bahas satu-satu kali ya. Dari nomor 1, makan itu untuk bertahan hidup dan memberi rasa kenyang. Kalau nggak kenyang rasanya belum puas gitu ya makan. Manusia zaman dulu kalau kita lihat zaman purba gitu ya, mereka makan ya kalau ketemu buruan, misalkan kalau ada dapat hewan gitu baru bisa makan, atau mencari tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan, yang tidak beracun. Ya, kalau misalnya beracun ya bahaya buat mereka. Tapi ya semakin kesini justru semakin kita kayak mencari makanan-makanan yang dalam tanda kutip penuh racun. Yang seperti apa sih yang kayak gitu gitu. Saya bukan tidak mau bilang makan ini jahat atau racun, tapi nanti kita membahas di baliknya itu. Dan apalagi kita bisa makan anytime gitu, setiap saat gitu, sangat mudah. Nah, yang tujuan kedua adalah dia menyediakan energi sebagai bahan bakar tubuh. Kalau mobil itu diisi dengan bensin yang tepat supaya performanya baik, supaya bisa jalan, supaya nggak rusak, bukan diisi air gitu ya, bukan diisi aftur gitu, ada bahan bakarnya khusus. Begitu juga tubuh kita. Makanan adalah menjadi sumber energi buat tubuh kita. Maka ya kita perlu isi dengan yang sesuai, jangan yang sembarangan supaya performa tubuh kita juga baik, bisa tetap bekerja. Kemudian, menutrisi tubuh. Jadi tujuan makan itu tidak hanya berhenti di kata enak gitu ya. Ada zat gizi yang perlu dipenuhi, zat gizi makro dan mikro. Makro itu yang besar yang dibutuhkan dalam jumlah banyak seperti karbohidrat, lemak dan protein. Zat gizi mikro itu yang kebutuhannya kecil-kecil, tapi jenisnya tuh banyak, vitamin dan mineral. Vitamin tuh butuhnya sama mineral tuh hanya sedikit-sedikit, tapi jenisnya pun banyak. Vitamin ada vitamin A sampai K gitu ya. Mineral juga ada macam-macam. Nah, kenapa ini penting buat
untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh gitu. Ini dibutuhkan tubuh sehingga kita butuh lengkap komposisi zat gizi ini dalam makanan. Kenapa sih makanya banyak ibu gitu ya suka panik kalau anak-anak GTM gitu, gerakan tutup mulut gitu, anak-anak kecil. Kalau udah GTM, aduh rasanya gimana gitu, karena merasa makan itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Tapi kenapa untuk kita sendiri yang udah dewasa merasa kayak masa bodoh aja, yang penting makan-makan suka-suka, padahal justru semakin besar kita, kebutuhan kita semakin banyak dan semakin bervariasi, semakin harus lebih dilengkapi. Jangan hanya yang penting buat kebutuhan anak toh, ya ibunya juga perlu dinutrisi lah, bapaknya juga yang cari kerja gitu kan. Nah kalau udah besar ini, lebih ke untuk ya ini regenerasi ini, dia memelihara dan memperbaiki sel dan jaringan tubuh, karena kan semakin kita bertambah usia, semakin tua, ada perlu yang diperbaiki, diperbaharui, dan proses regenerasi sel ini ya berlangsung terus-menerus, dan itu perlu di-provide dengan sumber nutrisi yang baik, perlu dijaga keberlangsungannya. Yang lucu ya, zaman sekarang, zaman now itu banyak orang-orang usia produktif, usia muda, tapi dengan mudahnya bilang, aduh apa sih badan gue jompo banget gitu. Aduh gimana sih, sementara yang oma opa itu menolak tua ya, oma opa tuh kayaknya semangat gitu, pengen bisa ini, pengen bisa itu, tapi yang tua yang masih muda, yang masih usia produktif kok udah bilang jompo gitu. Justru why, kenapa mesti cari tahu nih kenapa badan saya begini dan bagaimana untuk mengatasinya, antisipasinya gitu. Karena nggak sebatas, kadang juga kita hanya diribetin sama hal yang di luar gitu ya. Di sini ada menjaga fungsi organ dalam tubuh kita tuh juga karena tidak kelihatan, jadi seringkali seperti diabaikan. Karena kita nggak tahu gimana sih, ada jangan-jangan di ininya ada boroknya sedikit, di sini ada lobangnya, di sini ada lukanya gitu di bagian dalam tubuh kita, tapi nggak kelihatan. Makanya lebih santai gitu. Kita lebih pusing kayak kok tumbuh jerawat itu, aduh jerawat tuh gede banget, atau aduh berat badanku nih gimana sih. Masalahnya sama angka melulu, padahal apa yang keluar itu adalah karena dari apa yang di dalam gitu, apa yang terjadi di dalam sehingga ada efeknya keluar. Jadi keseluruhan proses ini dari nomor 1 sampai 5 ini terus berlangsung yang disebut metabolisme. Metabolisme ini jadi perlu dijaga keberlangsungannya, keseimbangannya. Kalau misalkan satu buruk, bisa berpengaruh kayak domino efek gitu ya, berpengaruh ke yang lain-lainnya. Jadi perlu dijaga, ibarat kalau kita jalan di tali harus seimbang, butuh usaha kan ya supaya bisa seimbang gitu, nggak jatuh. Nah, si metabolisme ini juga perlu kita jaga supaya tetap seimbang, dapat berjalan dengan teratur, dengan selaras gitu ya. Karena tubuh sebenarnya itu adalah tubuh kita tuh diciptakan Tuhan tuh luar biasa, sebenarnya cerdas, dia sebenarnya punya kemampuan healing sendiri sebenarnya pada dasarnya. Dia mampu bongkar pasang sendiri gitu. Kalau misalkan di sini yang kurang, dia tombokin dari yang di sini kurang, dia tombokin dari sini. Tapi kalau kurang terus, ya wajar tubuhnya lama-lama nggak kuat gitu, terus ya terjadilah berbagai macam penyakit. Nah, yang ketujuh itu sebenarnya juga fungsi yang cukup penting, apalagi di zaman pandemi ini ya, kita harus meningkatkan kekebalan tubuh, melindungi tubuh dari penyakit gitu. Kalau banyak semasa pandemi itu banyak yang parno, yang takut ketularan sampai prokes tuh masker berlapis-lapis gitu, cuci tangan, hand sanitizer sampai berkali-kali sampai tangan kering gitu. Tapi itu kan proteksi dari luar gitu ya. Yang kita lupa proteksi dari dalam. Jadi ibarat tentara gitu ya, kita di istana itu ada prajurit yang berjaga di luar, itu prokesnya gitu yang perlu kita lakukan. Pakai masker, jaga kebersihan, jaga jarak gitu, cuci tangan. Nah, tentara di dalam juga penting, di dalam bukan tidak mungkin suatu waktu kecolongan. Tentara di dalam mesti kita siapkan. Nah, ini yang terkadang juga suka dilupakan gitu untuk membangun benteng. Jujur saja kalau saya mau bercerita gitu ya, sepanjang pandemi kalau saya mau khawatir, saya bisa setiap hari khawatir karena suami saya kerjanya dinas terus, keluar kota terus, ketemu banyak orang terus. Tapi bagaimana ya kita usaha, berdoa, dan usaha kan mesti seimbang gitu ya. Jadi ya mesti diingetin makannya yang benar, nggak usah ngemil ini itu, minumnya cukup, istirahatnya cukup. Jadi kita perlu bangun tentara dari dalam untuk mempersiapkan tubuh kita. Yang ke-8, saya bedain sendiri ya, saya highlight warnanya biru gitu supaya notice gitu bahwa apalagi isu kesehatan mental juga belakangan ini banyak muncul ya, dan bagus gitu, kita lebih aware gitu. Mindful sendiri terdiri dari kata mind gitu, jadi bahwa itu pengaruh ke pikiran kita. Makan yang benar itu ternyata pengaruh ke emosi kita, ke bagaimana cara kita merespon. Berdasarkan ada pengamatan dan pengalaman, survei-survei gitu ya, biasanya orang yang mudah teriritasi, orang yang mudah emosi berlebihan, marah atau sedih berlebihan itu karena pencernaannya nggak beres. Jadi pencernaan itu seperti
apa ya, garda pertama deh untuk kesehatan kita secara umum, untuk kekebalan tubuh, untuk terutama juga untuk mood di sini ya, untuk emosi. Ada hubungannya, apa yang dimakan itu berpengaruh ke pikiran kita. Secara kasat mata aja deh, kalau kita nggak BAB setiap ini kan makan tuh pengaruhnya ke pencernaan ya. Pencernaan tuh biasanya ujungnya salah satu indikasinya adalah BAB gitu, yang lancar. Nah, biasanya kalau kita nggak BAB setiap hari itu kan rasanya begah ya. Rasanya begah, nggak enak, mau ngapa-ngapain juga jadi bete, jadi males. Itu secara yang kelihatan, secara fisik yang kita bisa rasakan. Tapi kan emosi ini tidak kelihatan, tapi tiba-tiba muncul aja, kita nggak tahu nih, tiba-tiba kok saya begini ya. Ternyata itu sebenarnya ada pengaruhnya dari apa yang dimakan. Kalau misalkan sering dulu kita atau sering dengar gitu, comfort food gitu ya. Sebenarnya ya memang mungkin bisa pengaruh comfort food tuh. Tapi itu efeknya jangka pendek, cuma ya saat itu doang. Sementara kan yang kita mau cari supaya bisa lebih stabil nih emosinya, jangan ngomel mulu kerjaannya gitu kan. Jadi dan kadang-kadang comfort food-nya ini yang cake gitu, yang manis-manis karena ya wajar karena gula ini memberi respon cepat untuk pikiran kita. Tapi itu jangka pendek aja, jangka panjangnya justru itu mengganggu. Jadi kalau mau comfort food ya pilih yang bener lah gitu ya, entah apa bubur atau kuah sup gitu yang hangat gitu, menghangatkan, itu oke lah. Jadi hati-hati, ini sangat berhubungan dengan pikiran, makanya juga kalau untuk mencegah pikun juga kan selalu dibilang jangan banyak makan gula-gula, terus ada vitamin-vitamin tertentu yang sering direkomendasikan, jangan sampai udah keburu pikun disuruh makan ini itu, padahal kita pengennya mencegah pikun gitu kan. Jadi dari awal, dari lebih muda ya perhatikanlah apa yang dimakan, karena efeknya itu nanti panjang sampai kita tua juga. Nah, alasan ini, fungsi utama makan ini seringkali tertutupi dengan fungsi tambahannya. Jadi seringkali fungsi tambahan rekreasional itu kan namanya rekreasi, kita kan sekali-sekali ya, nggak sepanjang tahun gitu, setahun liburan gitu, enggak kan, kita paling rekreasi keluar negeri lah sekali setahun, atau keluar kota sekali, beberapa kali boleh dalam setahun. Bukan, dan di hari-hari di luar itu kita kerja gitu, melakukan aktivitas kita, berkarya, nggak melulu happy-happy gitu ya. Nah, tapi seringkali yang dominan itu rekreasional yang diutamakan. Apa sih, misalkan sebagai bentuk perhatian, oh dia oleh-oleh itu sangat sering ya makanan ya, di setiap daerah tuh ada makanan khas. Dari yang khas sampai diada-adain deh, segala bolu tuh dari segala daerah tuh ada. Padahal bolu ya bikin sendiri juga bisa dari dapur sendiri gitu kan, ada bolu dari Surabaya, bolu dari Medan, bolu dari macam-macam, dibikin-bikin jadinya. Jadi ya kalau boleh saran saya kalau mau oleh-oleh cari yang lebih bertahan gitu, yang lebih awet tahan lama, bukan yang makanan awetan ini. Kan jadi oleh-oleh kan biasanya karena supaya apa ya, dicari yang awet kan supaya kita bisa bagi-bagi gitu. Hati-hati itu juga. Jadi bolehlah mencari alternatif hadiah yang lebih variatif selain daripada makanan. Karena nanti ada lagi alasannya kenapa. Ya salah satunya itu biasanya awetan dan jadi fungsi lebih dominan lah, kita lebih ngikutin kepengenannya jadinya. Nah, kemudian juga sebagai pengisi waktu luang atau bosan atau iseng gitu ya. Terlebih sekarang makan sangat mudah, modal jempol udah ada di depan pagar gitu ya. Saya sendiri kalau lagi di rumah misalkan kerjaan udah beres gitu ya, lagi diem gitu, terus jadi kayaknya pengen ngunyah ya gitu. Aduh, buka-buka ini kok enak banget gitu. Kayaknya maksudnya pengen melakukan sesuatu. Jadi ya coba cari kegiatan lain yang lebih bermanfaat lah daripada ngunyah gitu. Jadi itu sering sekali pengisi waktu luang, bosen, iseng sambil nonton gitu, gitu. Padahal itu tidak disarankan. Jadi seringkali nih yang 80, jadi anjurannya tuh 80% lah kalau, jadi gimana ya makan ya? Ya 80% dari kebiasaan itu usahakan yang baik, dipenuhi kebutuhannya 80%. 20%-nya ya buat ya jaga-jaga jajan-jajan. Ini tapi dalam kira-kira akumulasi seminggu gitu ya, jangan setiap hari. Kalau setiap hari berarti setiap hari ada jajannya dong. Jadi kita usahakan untuk memenuhi 80% ini, sehingga ada ya kalau ada space 20% dimanfaatkan untuk jatah jajan lah istilahnya. Jangan kebalikannya. Kayaknya jangan seperti ini, yang 20% yang dominan, 80%-nya yang sedikit gitu dipenuhin, kebanyakan jajannya dalam. Saya menohok lagi nih Kakak Ruth nih, Oh, aduh. maaf Kak, kita belum kenalan sebelumnya kan Kak ya. Jadi tidak menohok siapa-siapa di sini. Jadi semoga ini membukakan ya, karena ini juga pengalaman sendiri Kak. Jadi yang aku omongin juga karena memang aku alami sendiri dan juga berusaha, kita bersama-sama berusaha keluar dari jebakan Batman ini. Nah, kemudian selanjutnya, jadi bagaimana ya caranya? Bagaimana? Coba sebenarnya caranya sederhana nih, 4 items ini nih. Pertama, ucapkan syukur.
proses perjalanan makanan menjadi ada di piring kita itu panjang. Doa template dari anak kecil gitu ya, sampai terima kasih Tuhan atas makanan ini, berkat makanan ini jadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, amin. Gitu, doa yang cuma 30 detik itu kadang kita lupa esensinya. Kita mau apa sih? Kita lupa kalau bahwa makanan itu ada di depan mata kita. Itu perjalanannya panjang, mulai dari tanah yang digemburkan oleh petani, disiram, ditanemin bibit, ditunggu sampai panen, dihilangkan hamanya, kemudian udah dipanen, masih lagi ke pedagang, ke pasar, diperjualbelikan, sampai ke kita beli, kita bersihkan, kita simpen dulu, sampai mau dimakan, dirajang dulu, diolah, panjang sekali gitu, bahwa itu sebuah berkat dari Tuhan gitu. Benar-benar ucapan syukur ketika memang ada banyak pihak yang terlibat, sampai kita bisa makan dengan begitu mudahnya, dibanding harus kayak zaman dulu tuh, harus berburu dulu, harus dibersihin dulu satu-satu itu hewan, disembelih dulu, dibuluin dulu gitu kan. Enggak, kita lebih mudah mendapatkan makanan. Di mean it gitu loh, ketika berdoa ya, maknai itu bahwa ini sebuah berkat Tuhan ada di meja kita. Makanya kadang-kadang juga ibu-ibu suka sedih kalau misalkan makan nggak dihabisin gitu ya. Udah usaha masak itu terus nggak dihabisin, malah anaknya pilih jajan di luar, itu sedih banget gitu kan. Nah kemudian makan di meja makan, hindari distraksi dari TV atau handphone. Ini agak sulit memang di zaman sekarang dengan gadget itu ada di mana-mana. Makan bisa sambil jalan-jalan, kita bukan standing party. Apalagi kalau di rumah, usahakanlah kita makan di meja makan, karena supaya bisa fokus ke makanannya, nggak tiba-tiba kalau kita makan sambil nonton gitu ya, tiba-tiba makan udah habis, kurang nambah-nambah, atau ternyata kita sebenarnya kurang nih yang kita makan, sebenarnya kurang seimbang porsinya, atau nggak tahu tiba-tiba ada bonus dapat ulet gitu kan, karena asik sendiri sambil main HP gitu makannya. Coba fokus untuk apa? Fokus untuk kita lihat makanannya, kita bisa pegang, kita lihat ada warna merah dari tomatnya, ada warna kuning dari pisang, ada warna hijau dari sayuran. Itu warna-warni yang perlu dilengkapi di piring makan kita sebenarnya juga. Kita bisa pegang teksturnya, ada yang keras, ada yang empuk, dan kita juga bisa merasakan. Rasa itu kan macam-macam ya. Ini kita mau coba nonton video kecil sebentar ya, video singkat. Kelihatan kah? Kelihatan Kak Ruth. Suaranya kedengaran ya? Ya, sekarang kedengaran. Coba jadi. Coba lihat bayinya nih lagi ngapain sih? Some lemon. Yeah, you got it. Hey, did we have him right or what? Yeah, son of a. Wait till you Coba sambil lihat video ini, ada yang terasa nggak di sini? Jadi ikutan liurnya itu muncul gitu. Iya, iya banget. Jadi stop share, kita ganti lagi. Sebentar, suaranya nggak hilang. Kok share screen-nya error. Oke. Muncul lagi ya gambarnya. Muncul slide ya Kak ya. Jadi jadi proses makan itu sebenarnya udah mulai dari kita melihat makanan itu, mencium aromanya. Kadang-kadang kan kita lewat toko roti gitu, jadi kepengen. Tadi kita lihat anak makan lemon ikutan, berasa liurnya keluar, itu karena enzimnya tuh udah siap untuk memproses. Dia tuh menyiapkan tubuh kita untuk mulai mencerna makanan, memproses makanan. Jadi itulah mesti kita fokus supaya juga prosesnya itu berjalan dengan lancar, nggak lama-lama tuh supaya lebih sensitif badan kita juga, nggak sering-sering sekedar makan punya telan seperti itu. Fungsi si enzim ini yang mulai bekerja pada saat kita melihat, memegang, mengaroma, membaui makanan, itu tuh menstimulasi mulai dari mulut, kemudian ke saluran pencernaan lainnya supaya dia siap mencerna makanan yang kita masuk. Itu suatu kesatuan. Nah, untuk merasakan ini juga kita perlu lebih sensitif dengan reaksi yang muncul di tubuh akibat dari makan makanan tertentu.
Jadi ini pun, jadi seringkali itu juga belum terlalu aware dengan reaksi, itu ternyata sangat penting gitu ya. Kita ada yang namanya food sensitivity, jadi ada tesnya juga, ataupun kalau misalkan nggak tes, bisalah melakukan diet eliminasi gitu. Kita bisa coba lebih peka ketika makan sesuatu dan bagaimana efeknya ke tubuh. Jadi setelah ikut tes sensitivity ini gitu ya, saya menemukan bahwa ternyata kami berempat di rumah itu sensitif terhadap jeruk. Bayangin kan jeruk kan makanan sehat ya, apalagi vitamin C gitu katanya, diperes. Jadi saya nggak menghindari memeras jeruk setiap hari atau minum air jeruk karena ternyata itu bereaksi di dalam tubuh kita. Salah satu contohnya pernah juga kalau suami saya pernah saya lihat sensitivitasnya dengan kelapa santan. Nah, ini terbukti ketika dia habis makan makanan bersantan muncul reaksi seperti pusing atau mual gitu, atau mungkin lelah berlebihan. Karena apa? Karena tubuhnya dipaksa bekerja untuk mencerna sesuatu yang sebenarnya sensitif buat tubuh dia. Jadi itu bisa dicek dengan lebih mudah dengan tes. Memang harganya cukup mahal, jadi tapi ya bisa. Waktu itu karena saya merasa itu sebuah prioritas, jadi nabung dulu supaya bisa gitu kan. Tapi kalau enggak juga bisa lakukan diet eliminasi supaya bisa kita nih ngeh nih kalau misalkan habis makan minum susu kayaknya perutnya begah. Bisa terjadi seperti itu ternyata. Dan yang rata-rata dari teman-teman yang sudah melakukan itu, sebagian besar bahkan hampir semuanya sensitif terhadap susu dan terigu, gluten, dan produk-produk gluten lah seperti itu. Bahwa memang bisa aja nih jadi gambaran juga contekan buat kita semua bahwa makanan ini menimbulkan reaksi di tubuh kita, menimbulkan sensitivitas di tubuh kita. Apa sih efeknya? Kalau misalkan alergi, jelas ada orang yang alergi kacang, sekali makan kacang bentol-bentol, sesak nafas, gatal-gatal. Itu cukup banyak ditemui dan kita jadi kita sadar bahwa oh ya saya harus menghindari kacang. Jadi menghindari pencetusnya. Nah, masalahnya kalau sensitivity ini reaksinya tuh nggak langsung besar seperti reaksi alergi, dia reaksinya kecil-kecil. Ya seperti tadi kayak pusing, pegel, terus mual, lemes. Tapi kan karena itu terlalu sering kita hadapi, jadi kayak udah biasa aja gitu, B aja. Padahal itu merupakan sebuah reaksi dari tubuh yang kalau tertumpuk makin lama, ujung-ujungnya tuh kalau nggak AI ya CA gitu ya. Kalau ujung-ujungnya karena tubuh kita udah capek untuk mencerna yang seperti itu, lelah gitu, butuh istirahat gitu kan jadinya. Nah, kenapa jadi perlu fokus supaya kita juga bisa tadi selain melihat, memegang, merasakan, kita bisa kunyah, kita telan, lakukan perlahan-lahan, nggak usah terburu-buru. Makanya waktu itu juga ada suka anjuran kunyah 30 kali, ya itu juga supaya enzimnya bekerja maksimal sehingga di mulut udah mulai dicerna dengan baik, nggak memberatkan kerja selanjutnya di saluran pencernaan kita. Panjang loh sistem saluran pencernaan kita itu mulai dari bukan hanya mulut, jadi tidak berhenti di mulut, tidak berhenti di rasa enak yang di mulut, banyak yang perlu dikejar oleh makanan ini untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan banyak yang harus dilalui dari kerongkongan, terus lambung, terus usus halus, usus besar, kemudian akhirnya kita direktum dan kita buang. Jadi banyak perjalanan yang harus dilalui. Ayo kita fokus sambil makan, bukan cuma selesai kunyah selesai terus jalan-jalan kemana-mana gitu atau bahkan makan sambil jalan-jalan. Salah satu contoh ya keluarga Kongguan gitu ya, keluarga Kongguan contohnya di sini duduk makan sambil ngobrol, makanannya dipegang dilihat sambil family time ya, dinner time yang makin lama makin berkurang gitu ya. Sebenarnya itu salah satu quality time juga buat kita kan, juga ya buat menikmati makanan itu. Tujuan makan kan supaya bisa kita nikmati. Boleh dipraktekkan lagi keluarga Kongguan ya. Kongguan. Nah itu tadi mencoba untuk lalu upayakanlah bagaimana caranya upayakanlah untuk memvariasikan bahan makanan. Jadi tadi untuk memenuhi kebutuhan gizi yang beragam tadi, real food dan processed food. Pilih yang real food. Real food itu apa? Makanan yang benar-benar makanan. Ayam ya bentuk ayam, bukan jadi sosis ayam. Brokoli ya bentuk brokoli, bukan jadi keripik chips tipis yang rasa brokoli, yaitu bukan itu proses, udah melalui proses. Ini memberatkan kerja badan kita. Jadi cari yang makanan yang asli, apalagi sekarang bukan hanya proses food lagi, ada namanya ultra processed food. Jadi prosesnya tuh berlebihan. Jadi yang dari gandum tadi biji gandum itu diproses bla 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 jadi macam-macam olahan tepung-tepungan. Produk-produk snack di supermarket gitu. Itu namanya ultra processed food. Prosesnya tuh udah berlebihan dari yang seharusnya. Ini yang bikin badan ya capek mencerna karena di dalam proses itu banyak dilakukan proses-proses kimiawi, penambahan bahan kimiawi yang mengubah jadi fungsi makanan aslinya. Gandumnya hilang jadi apa tuh lebih banyak komposisi lainnya dibanding si
isi komposisi utama makanan itu. Kemudian hati-hati dengan cara pengolahan yang perlu diperhatikan juga, kita perlu tahu gitu ya, suhu dan waktu itu berpengaruh. Usahakan hindari suhu tinggi, makanan yang diolah dengan suhu tinggi itu ya deep fried, yang digoreng itu dihindari sebisa mungkin, karena ketika suhu tinggi itu merusak si makanan, dan zat gizinya pun juga hilang. Jadi percuma kita makan cuma ampas-ampasnya doang, sayang kan ya. Tujuan udah beli bahan makanan yang dimakan cuma ampasnya, nggak dapet gizinya. Waktu pengolahan juga berpengaruh, jangan yang berulang terus dipanaskan, jangan sampai sayurnya layu, hijau tuanya sampai hijaunya tua banget gitu ya, dari yang tadinya hijau segar gitu. Hati-hati. Kemudian perhatikan kebersihan dan alat yang digunakan. Ini salah satu alasan kenapa saya juga sebenarnya prefer makan di rumah, karena kita nggak tahu kebersihannya bagaimana, sumber bahan makanannya dari mana, alatnya seperti apa. Hati-hati, karena alat-alat yang digunakan itu bisa juga jadi toxic gitu. Saya pernah ke restoran gitu ya, restoran tadi all you can eat tadi kata kalian ya, all you can eat, tapi rice cooker-nya itu udah scratch semua, udah sampai putih warnanya. Aduh bayangin, aduh ya Tuhan, kayaknya kok ya, ini sebuah restoran yang istilahnya harusnya dia memperhatikan itu juga ya, dia menampilkan rice cooker yang sudah scratch nggak masalah, dari yang warna hitam jadi putih. Jadi perhatikan bahan yang alat-alat yang digunakan, yang kita nggak tahu apalagi yang di dapur gitu kan, yang ditampilkan di luar aja seperti itu. Kalau bisa memang di rumah, makanan rumahan itu jauh lebih baik daripada kalau terpaksa harus beli di luar, ya udah beli, ya pilih tempat yang lebih apa ya, layak lah istilahnya untuk ya kita masukkan makanannya ke tubuh kita. Nah, kemudian pilih yang terbaik dari yang ada. Karena apa? Kita mencari kualitasnya. Kita being mindful adalah kita menjadi sadar untuk memasukkan yang baik ke dalam tubuh. Ibarat tabungan gitu. Kita senang dapat uang, kita tabung gitu kan, untuk nanti cita-citanya kita mau ngapain gitu, mau beli mobil, mau jalan-jalan. Sama, makan kita juga menabung nutrisi di dalam tubuh kita. Jadi modal buat kita bisa melakukan ya mengejar cita-cita tadi gitu ya. Jangan kita punya banyak uang tapi badannya juga nggak kuat untuk melakukan itu. Jadi kita pilih yang baik untuk tubuh kita. Saya mau cerita nih, beberapa waktu lalu saya rapat di rumah. Jadi sebelum rapat tuh makan dulu. Nah, saya seneng nih, kenapa? Karena disajikannya tuh jarang-jarang ya, di rumah ada sayur 3 jenis. Kemudian ada lauk 3 jenis. Kemudian ada nasi, juga ada yang bawa nasi yang rendah kalori gitu, yang rendah gula. Ada juga teman-teman yang datang tuh bawa snacknya tuh rujak, buah, terus ada lagi cemilan jajan pasar yang kayak getuk, kayak cenil gitu loh. Jadi tuh makannya tuh happy gitu. Aduh seneng banget, karena saya sadar nih, saya masukin yang baik-baik, tubuh saya happy gitu, karena bisa makan yang kayak gitu, di nutrisi. Isi piringku tuh terpenuhi. Kalau dulu saya pernah bilang isi piringku yang untuk dipenuhi ya, nanti mungkin teman-teman bisa cari di internet, itu anjuran dari pemerintah juga untuk kita penuhi. Jadi kan tujuan rapat kan kita untuk mencari ide segar ya. Kita harus, Ya. itu termasuk di kantor ya, juga di GKIP ini juga banyak rapat-rapat kan. Banyak banget, Pikirannya banyak banget. mesti fresh gitu ya. Makanya makannya yang disiapinnya juga yang bagus dong gitu, jangan yang aneh-aneh. Pesan sponsor ya. Jadi. Mungkin kakak yang menyediakan rumah ini bisa diundang nanti, atau dipesan makanannya buat, ayo kalau rapat-rapat nanti pakai itu, biar whole food gitu yang muncul, real food yang ada di depan gitu ya, yang kita konsumsi. Kurang satu Kak Ruth, Apa tuh Kak? susu. Susu, maksudnya susu gimana nih? Itu nggak menjadi, ya aku sih masih dari kecil 4 sehat 5 sempurna. Sempurna tuh gitu. susu. Nah itu gimana tuh? Ini tiba-tiba langsung aja pengen, Muncul ya. tiba-tiba langsung susu gitu. Nah Kan iya, macam-macam susu ya. sebenarnya kalau susu tuh kayak butuh 1 sesi lagi gitu ya untuk. Oke. Jadi tadi saya munculkan sekilas susu itu di food sensitivity. Tadi kami semua sensitif dengan susu. Oke. Jadi kemudian saya ada lagi dengan almond. Jadi susu almond juga kan yang taunya orang sehat gitu sebagai pengganti susu sapi juga. Tapi ternyata sensitif juga. Nah, sebelum saya tes juga saya udah merasakan reaksi kalau habis minum susu almond tuh rasanya perutnya kok kayak kecukan gitu ya, kayak nggak enak, kayak padahal bukan lapar, bukan kenyang juga. Jadi itu salah satu reaksi yang kalau kita lebih peka kita bisa ngeh. Nah, susu itu kenapa sih sensitif? Karena tubuh kita sebenarnya itu kita kan manusia ya. Susu itu kan dari sapi ya. Tubuh kita nggak punya enzim untuk mencerna protein dari si susu sapi ini. Jadi untuk apa dikasih setiap hari ke anak-anak? Ini salah satu ini juga yang bisa saya sampaikan, anak kecil tuh sering kayak batuk pilek
kambuhan sebulan sekali, dihitung deh berapa kali batuk pileknya. Coba dicek makanannya, jangan-jangan juga masih sering setiap hari minum susu. Kalau memang dia masih baby di bawah 2 tahun, enzim-enzimnya masih ada untuk mencerna susu itu. Tapi kalau udah 2 tahun semakin berkurang, apalagi dewasa. Maka dari itu jangan tergantung sama susu deh, capek badannya nanti lama-lama untuk mencerna susu itu. Selain daripada dia punya protein yang sulit dicerna, laktosa dalam susu itu juga susah dicerna oleh tubuh kita. Di luar itu, jadi komposisinya sendiri itu sebenarnya udah nggak layak cerna untuk tubuh kita ya. Kita manusia, bukan untuk mencerna makanannya sapi, bukan untuk sapi yang minum susu sapi gitu. Kita penuhi makanan kita dari yang lain, dari sumber yang sudah Tuhan berikan gitu kan, dari alam. Selain itu juga tadi apa ya? Oh, prosesnya. Proses dia diolah sampai akhir jadi susu di pack gitu ya. Itu membuat susu itu sebenarnya teroksidasi. Jadi manfaat susunya sebenarnya nggak dapet. Yang kita dapat ya cuma kalori-kalori aja yang akhirnya bikin melambung, bikin berat badan kita naik seperti itu. Jadi jangan terfokus sama susu. Itu salah satu alasan. Jadi kadang-kadang kita perlu menjadi mindful itu perlu tahu alasannya gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak tahu alasannya jadi apa sih, gini, nggak usah repot banget sih, ribet banget gitu ya. Tapi kalau dengan alasannya, jadi kan mind kita juga dipakai gitu untuk berpikir gitu, apa yang kita masukkan secara sadar. Nah, ini kita masuk quiz nih. Sudah boleh ya Kak Iren kita Oke, masuk boleh banget. quiz. Ini nggak apa-apa. Tadi aku bukan intermezzo. Aku penasaran tiba-tiba muncul makanan tadi loh di tempatnya Kak Ruth gitu ya. Susu langsung tiba-tiba aku pikiran 4 sehat 5 sempurna susu gitu ya. Nah sekarang kuis Bapak Ibu, ayo aktif. Yang mau boleh raise hand, Siapa Kak. yang duluan? Mungkin boleh raise hand. Kalau memang Bapak Ibu mungkin ada yang menggunakan handphone atau menggunakan laptop gitu ya. Di bagian bawah itu ada reaction. Ya mungkin ada reaction, boleh kita belajar ya sama-sama ya. Kita belajar untuk raise hand itu ada kayak gambar tangan gitu ya, raise hand tinggal diklik aja. Coba nih, kita sama-sama belajar Zoom juga nih. Jadi biar banyak punya hari ini. Oke, kuis pertama nih Kakak. Ada hadiahnya loh Kak. Nanti bisa diambil di Hadiahnya gereja. Pokoknya kita udah siapkan panitia, tepatnya sudah menyiapkan 3 fukumi. Ya, Ini tadi kalau yang mau tanya sehat banget. berat ya, rendah gula ya. Ya, berat rendah gula gitu ya, dan memang nanti diambilnya di gereja GKIPI pastinya gitu ya, tanggal 28 gitu ya. Nanti kita taruh di sana. Jadi yuk sama-sama buru-buruan, cepet-cepetan, dan harus benar ya jawabannya ya Kakak Ruth ya. Atau open Buru-buruan. mic aja juga boleh. Open mic boleh sih, boleh. Open mic juga nggak apa-apa deh, boleh. Biar Open pokoknya kamera sebagai channel. Tip. boleh, biar di spotlight juga. Kalau bisa juga open kamera ya, kameranya dibuka ya, Bapak, Ibu, Oma, Opa, semua kakak-kakak ya. Aku lihat ada Pak Pendeta Joas nih. Selamat malam Pak Pendeta Joas. Thank you Waduh. sudah ikutan Malam. nih. Tambah deg-degan nih luar Kak jadinya biasa. Kak. Udah dikasih tambahan informasi mengenai susu tadi. Makasih Pak Pendeta Joas. Thank you. Oke, yuk kuis pertama siap-siap. Bisa ya, siap-siap kita. Kita akan ada hadiahnya 3 loh ya. Oma, Opa, kakak adik semuanya ada 3 hadiah, silakan. Iya, kuis pertama oleh Kakak Ruth. Silakan. Mau tunjuk siapa nih Kak? Ada yang mau jadi? Ini yang resensi belum ada ya. Belum Coba aku ada. sambil melihat nih sebentar. Beneran nih nggak mau hadiahnya. Ayo, ada yang mungkin Bu Rita mau coba resen atau mau siap untuk menjawab tantangan ini? Tantangan untuk mendapatkan Fukumi. Ayo. Itu mama saya tuh. Oh. Aku nggak tahu loh Kakak. Tapi Hai, belum dikasih Tante. contekan sih, belum dikasih contekan Nggak juga. usah. Oh gitu, mohon maaf. Ini skip aja kalau gitu ya. Nah, Bu Timawarni mau ikutan tantangan nih? Gimana? Biar dapat Fukumi? Boleh, boleh. Nah, Ibu Tima nih, Kakak Ruth. Oke, ini Bu ya, muncul gambar ya di layar ya. Nah, coba kalau kita mau kritisi makanan ini nih, seringkali ya nasi box gitu, kan kalau lagi ada acara gitu kan kita dapat nasi box. Boleh nggak Ibu kalau mau kritisi makanan ini, kira-kira apa yang perlu ditambahin atau sayur sama buah. Oh, sayur, buah. Ada lagi? Dan kebanyakan minyak-minyak menurut saya ya. Wah, luar biasa nih Ibu. Jadi udah menerapkan kayaknya ya. Benar. Jadi memang ini sayurnya di mana? Kemudian ya buah mungkin adalah
atasnya kali ditutup daun kasih buah ya, tidak lengkap ya. Jadi isinya cuma lauk Iya, sama karbonya pun double. Karbonya ada nasi, ada iya, kentang. Pun semua ada olahannya kentangnya. digoreng. Ini coba kalau kita lihat semua Iya, olahannya digoreng. Jadi mungkin para pengusaha catering bisa juga mulai improve gitu ya supaya bisa provide makanan yang lebih Ya. seimbang. Terima kasih Ibu. Nanti Terima kasih. boleh dicatat kali ya nomor HP-nya biar bisa dihubungi nanti ya. Iya, Ibu Tima baik Warni nanti kita. Sinaga. iya. Jadi sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Jadi Terima Selamat ya kasih. Bu. Makasih. ini bisa jadi peluang usaha gitu ya. Ada yang bocor ya. Untuk menyediakan makanan yang lebih bermanfaat yang bagi generasi bangsa gitu. Kayak ini di sini contoh kalau jadi dibilang isi piringku sempat muncul. Jadi isi piringku itu diusahakan ini secara kasar ya gitu ya. Sepertiga piring itu karbohidrat, sepertiga piring lauk, sepertiga piring sayurnya. Sayur pun bisa dikombinasikan, matang dan mentah kalau bisa gitu ya. Sayur matang dan mentah setiap makan bisa diseimbangkan. Diusahakan kayak gini yang muncul. Jadi saya pernah melihat di sebuah lembaga pendidikan, dia itu menyediakan makanan buat siswanya, tapi nasinya itu setengah, jadi pakai rantang. Nasinya jadi ada rantang sayur, ada rantang lauk, ada rantang nasi gitu. Nasinya setengah rantang, kemudian lauknya goreng-goreng-goreng, muncul di satu rantang ada tahu, tempe, ayam, memang lengkap sih, cuma goreng semua. Sayurnya berapa? Sayurnya cuma 2 buah, 2 potong oyong, bayangin dong. Jadi mending lalap deh, mending kalau lalap jelas 2 buah labu siam itu lebih berasa sayurnya, ini cuma 2 buah oyong plus soun, apa sih yang suka di sayur oyong gitu ya, sama kuah. Jadi orang tuh mikirnya sayur itu yang serba kuah itu sayur, padahal ya bukan, kuah ya kuah gitu. Jadi kadang sayur ikan, ada sayurnya nggak ya, ada tuh sop ikan, ya bukan lah, ikan itu adalah protein bukan sayur. Sayurnya kalau ada dicemplungin di situ ya jadi sayur gitu. Jadi kita perlu menggalakkan pola makan yang lebih seimbang ya. Biasanya juga yang lebih, jadi kadang di sekolah-sekolah yang lembaga pendidikan juga kurang seimbang, apalagi juga nasi box yang biasa terhidang gitu ya nggak seimbang. Yang hanya memperhatikan dan menyertakan ahli gizi di dalam perencanaan makanan itu biasanya atlet sih, baru sampai di atlet, karena merasa atlet butuh performa, padahal yang butuh performa maksimal kan bukan atlet ya, kita juga dong kan mau maksimal dalam performa kita ya. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, satu lagi, saya juga pernah dengar tahu ada satu perusahaan, tapi bukan di Indonesia ya, yang ketika dia interview karyawannya, sampai diinterview bagaimana eating habit-nya. Karena dia mau mencari karyawan yang bisa produktif, yang nggak gampang cranky gitu ya, supaya perusahaannya juga bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu menarik sih bagi saya, wow, bisa sampai kepikiran sampai ke situ ya, ternyata si bosnya ini gitu. Nah, jadi kita harus mulai dari diri sendiri, nanti baru akan terasa sekeluarga gitu ya. Kadang kalau ada yang di keluarga ada yang sakit, yang diet ya cuma dia sendiri. Padahal ya perubahan pola makan itu ya harus dilakukan sekeluarga sama-sama, dan itu nanti akan berdampak keluar. Jadi lakukan itu bersama-sama, pola makan yang benar itu. Kemudian anak-anak itu perlu contoh gitu. Anak-anak itu peniru ulung. Jangan minta anak makan benar tapi mamanya sambil ngemil ciki nonton TV gitu. Atau minta anaknya makan sayur tapi papanya susah banget disuruh makan sayur. Jadi contoh supaya semoga tidak ada yang tertohok. Karena di sini ada yang geleng-geleng. Soalnya saya kalau bilang ada sayur di piring dibilang ada pohon di piring gitu. Jadi perlu proses memang untuk perubahan ini, tapi Ya. puji Tuhan bisa berubah sedikit demi sedikit asal mau kan. Dan tadi juga karyanya ternyata sebutkan mention gitu ya, ada pengaruh juga ke orang. Ya jadi be mindful juga ketika kita memberi makanan ke orang, ada efeknya juga ke orang itu. Ada tanggung jawab yang kita juga kasih, jangan sekedar kasih makanan yang sembarangan aja ke orang. Sebagai hadiah tadi ya, bentuk perhatian makannya ya. Karena nanti kita bahas di sakitnya. Jadi kapan waktu yang tepat gitu untuk makan? Perhatikan jam makan, jangan sekedar lewat meja makan lihat makanan kunyah. Atau di kantor biasanya sambil rapat atau sambil ngetik di laptop sambil ngunyah. No, itu nggak boleh sebenarnya. Makan di waktu-waktu makan, makanya ada makan pagi, makan siang, makan malam, ada snack, itu yang perlu diikuti supaya, karena ada jam kerja lambung juga, lambung butuh proses buat mencerna. Kalau kita dikit-dikit makan, itu biasanya nanti lambungnya akan terganggu. Minimal 3 jam deh, karena dia butuh waktu proses untuk mencerna makanan 3 jam, makan setiap 3 jam kecil-kecil kalau mau, seperti itu. Kemudian
ada juga bilang, gimana sih cheat day, gimana ya kalau misalkan oke, Senin sampai Jumat saya disiplin, Sabtu Minggu bebas gitu. Tapi seringkali jangan sampai bablas bebasnya gitu. Bagi sebagian orang cheat day ini efektif, tapi saya sendiri sih nggak setuju ya, judulnya udah cheat gitu ya. Bagi sebagian orang yang memang perlu kontrol, mungkin cheat day efektif, tapi kalau saya lebih pilih jadikan habit gitu. Jadikan habit yang 80-20 tadi. Usahakan supaya penuhi 80, lalu ya 20-nya kalau nggak bisa dipenuhi, ya udah makan jajannya tuh di 20%-nya itu. Sehingga ketika kita makan tuh kita sadar, ketika kita jajan tuh kita sadar, bukannya kita nggak boleh makan pisang goreng, tapi ya cukup 1, karena itu ya udah masuk jatah yang 20%-nya itu. Dan ketika sakit, lebih harus berhati-hati. Ketika sehat aja, badan kita butuh support, apalagi ketika sakit, jangan malah masukin, udah yang penting makan apa aja deh yang ada gitu. Biskuit gitu, padahal nggak tahu biskuit itu salah satu makanan pencetus inflamasi gitu. Jadi perhatikan, apalagi ketika sakit, lebih berkualitas yang harus dimasukkan. Itu makanya tadi ada tanggung jawab ke orang juga kalau kirim makanan yang kira-kira bisa support kesehatannya dia, jangan malah bikin badannya sensitif. Your body will thank you gitu. Badan kita akan berterima kasih karena dikasih sesuatu yang baik-baik. Oke. Nah, kita coba berandai-andai ya. Sekarang pulang gereja nih, kira-kira. Biasanya kalau yang pulang gereja, udah langsung mikir mau makan di mana ya, di PIM gitu kan, gereja keduanya. Nah, kita ke restoran, ada makanan ini yang membuat diri di mana nih Kak Iren kira-kira? Aduh, tertohok lagi kakak. Aduh. Oh, ada makanan favoritnya Kak? Ada. Oh. Ada itu yogurt itu loh kakak. Aku suka yang yogurt manis, rasanya tuh asam manis seger gitu loh. Iya, oke. Itu. Nah, jadi kalau kita udah mulai jalan-jalan gitu milih, itu kadang kalau saya praktikkan sendiri tuh kalau cari makanan milih dulu restorannya, lihat menunya dulu gitu supaya bisa cari yang bisa provide gitu ya. Ini salah satu contoh lain yang kira-kira bisa melengkapi isi piringku lah, memenuhi gitu ya. Di sini contoh bibimbap yang gampang. Di sini ada nasi di bawahnya, ada proteinnya dan ada sayur-sayurannya macam-macam. Jadi kenyangnya itu juga puas gitu, nggak kenyang. Kalau yang kenyang seperti ini biasanya itu kenyangnya palsu gitu. Jadi dan abis itu mudah lapar lagi karena ini makanan tepung-tepungan yang cepat dicerna, cepat diserap, cepat kenyang tapi cepat lapar lagi abis itu. Itu salah satu kualitas yang makanan yang juga tidak baik. Jadi kalau misalkan dulu ya, kalau saya mau cerita dulu tuh waktu anak-anak masih kecil-kecil gitu ya, kalau kita ke mall, kita cuma bisa pilih restoran fast food. Karena apa? Harganya paling murah. Restoran fast food itu paling murah, makanya itu saya sedih juga karena ya itu yang bisa dicapai seluruh masyarakat, tapi yang justru isinya junk food gitu, bisa dibilang seperti ini tuh junk food ya, karena ya komposisi makanan asli nutrisinya lagi udah hilang gitu. Saya berdoa gitu, Tuhan pengen deh nanti makannya bisa di restoran yang lebih baik lagi gitu, yang jangan yang kayak gini gitu. Ya akhirnya puji Tuhan dikabulkan, akhirnya bisa memilih restoran yang istilahnya ada sayurnya gitu, nggak cuma ini doang gitu. Cuman ini belum tentu ini dipilih orang gitu kan, pasti prefer milih yang lain. Jadi kalau saya prakteknya, ya nggak usah deh harus yang fine dining yang harganya ratusan ribu, enggak, tapi pilih restoran yang menyediakan sayur, menyediakan berbagai macam variasi olahan lauk yang bukan hanya digoreng. Enggak usah, ini kan restoran Korea ya, restoran Indonesia juga banyak kan, restoran Sunda, menyediakan menu dengan kearifan lokal gitu. Jadi kita sering makan tuh kalau nasi ya kita berempat nasi nggak mesti 4, nasi 2 aja cukup. Terus lauk sayurnya yang kita tambah gitu. Jadi ada porsi sayur kita pesan, porsi lauk kita pesan untuk kita sharing. Itu tips sih kalau misalkan mau. Jadi one dish meal itu kadang-kadang ya memang nggak seimbang. Contohnya nasi box itu gitu ya. Jadi cobalah kita seimbangkan sendiri, lebih kreatif sendiri. Jangan pasrah dengan apa yang disajikan restoran. Kemudian, nah, ini alasan lebih besarnya lagi gitu kan. Udah tadi tahu alasan tujuan makannya yang 8 tujuan utama yang sering hilang karena 2 tujuan tambahannya. Alasan lebih besarnya lagi berdasarkan data-data, oh ya, gaya hidup modern yang berubah ya dari cara dulu tadi ada manusia purba yang mulai makan tuh dari alam, dari bentuk asli, dia makan apa yang disediakan alam. Makin ke sini kita makan whatever yang kita bisa makan, itu semua kita bisa makan. Dan makanan yang sudah termodifikasi, yang sudah berubah bentuk sampai bukan kehilangan bentuk asli dan kehilangan nutrisi aslinya. Data-data membuktikan bahwa kenaikan kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hipertensi, dan obesitas, atau sering kita kenal penyakit metabolik ya, itu meningkat dari tahun ke tahun.
Kemudian ini karena apa? Karena konsumsi berlebih dari gula, garam, dan lemak. Gula, garam, dan lemak ini adalah tercakup ya karena pola makan kita tuh yang tidak sehat, habit yang makan yang suka-sukanya aja. Kemudian rata-rata dari hasil survei itu banyak di laki-laki usia 5-55 tahun, tinggal di kota dan status ekonominya menengah ke atas. Ini bukan berarti yang perempuan enggak ya, itu cuma beda tipis sih persentasenya. Cuma memang di sebagian besar ternyata laki-laki. Mungkin kayak tadi Pak Gunawan ya, kenapa cuma saya laki-lakinya di sini? Kadang-kadang bapak-bapak ini susah dibilangin, mohon maaf Pak suami gitu ya. Kadang-kadang istrinya yang pusing gitu mikirin untuk menu keluarga gitu. Bapak-bapak tuh butuh bagaimana ya caranya untuk ngomong ke suami ya? Ini mungkin nanti juga bisa jadi salah satu materi webinar gitu supaya ayo dong dengerin istrinya dong. Kan istrinya juga mau menyediakan yang baik loh supaya kerjanya juga bagus, sehat-sehat gitu kan. Nah, kalau kita lihat range usia 5-55 tahun ya range usia kita produktif ya. Di range usia ketika kita sudah bisa memilih makanan. Anak-anak umur 5 tahun sampai usia kerja 55. Rata-rata yang udah tua ya udah mulai sadar gitu untuk memilih makanan yang benar. Apakah kita harus sampai tua dulu baru kita sadar untuk memilih makanan yang benar? Kan jangan lah ya. Kalau bisa dari usia produktif supaya ketika usia tua juga bisa tetap aktif gitu ya. Ada sebuah reality show yang saya baru-baru tonton. Ada oma-oma ditawarin makan di restoran ya, makan fine dining itu restoran yang bagus gitu, terus ditawarin sama cucunya minuman yang warna-warni gitu. Apaan sih ini racun gitu. Jadi dia sendiri udah bisa menolak gitu minuman yang nggak jelas itulah, entah itu ada alkoholnya atau segala macamnya. Intinya kesadaran itu jangan tunggu sampai usia tua dulu baru sadar kalau itu bukan minuman yang benar, makanan yang benar buat dimasukkan ke tubuh kita. Oke, kemudian biggest why-nya ini saya mau lebih ke refleksi masing-masing kita sendiri aja gitu ya, lebih ke bagaimana kita merenungkan gitu bahwa tubuh sebagai bait Allah, tadi Karyani sudah sampaikan bahwa ini saya juga nggak mau terlalu banyak bicara bagaimana kita sendiri itu kembali ke kita masing-masing memandang tubuh sebagai bait Allah, bagaimana kita bisa menjaga bait Allah ini untuk juga dapat terus mengerjakan tugas kita dengan baik selama kita dipercaya, selama kita masih hidup di dunia. Jadi kan pasti setiap kita punya purpose gitu ya, bagaimana kita bisa mencapai purpose yang Tuhan berikan dengan kondisi yang baik, walaupun memang ada sebagian kecil orang yang dipakai Tuhan untuk bersaksi di dalam kelemahan atau kesakitan tubuhnya, tapi lebih banyak lagi sebenarnya dalam kondisi badan yang fit gitu, maka jagalah dan usahakanlah ketika kita masih diberi kesempatan untuk badannya tuh nggak sakit, sementara yang sakit aja bisa bersaksi. Ketika kita nggak sakit, jadi jangan sia-siakan, tapi mari jaga dan usahakanlah. Untuk dapat tetap produktif dan menikmati hasilnya juga. Boleh dong, kan Tuhan juga kasih kita kesempatan untuk menikmati hasil pekerjaan kita. Jangan kerja terus sakit gitu. Kerja sakit, tifus terus sakit ginjal. Saya punya teman juga yang kerjanya di marketing yang harus sering treat orang, jadi treat klien, jadi dia sering minum, ujung-ujungnya sakit ginjal. Untuk apa? Tujuan kerjanya hanya untuk mengganti ginjalnya kah? Itu mesti kita juga being mindful. So, jadi ketika kita kerja juga perhatikan, karena jangan jadi sia-sia hasil pekerjaan kita. Yang ketiga, isi sendiri deh gitu. Jadi mari kita isi sendiri, kita renungkan lagi, kita pilih lagi ke dalam hati kita apa yang ingin kita capai dengan tubuh yang sebagai kendaraan ini yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai eksistensi kita di dunia. Mungkin ada yang pengen melihat anaknya menikah, melihat cucu, terus pengen jalan-jalan keliling dunia, atau pengen lulus sekolah ini, kan banyak ya cita-cita kita, kerinduan kita, mari digali supaya itu bisa menjadi pegangan yang lebih kuat lagi untuk kita, untuk bisa melawan enak yang cuma berhenti di mulut itu, gitu. Bagaimana kita bisa mencintai dan mensyukuri tubuh kita. Kalau kita bilang mencintai, mensyukuri kan berarti kan kita pasti akan ngasih yang baik ya. Kita akan perhatikan bagaimana cara kita menunjukkan kasihnya ya dengan isi-isi yang baik gitu. Jadi dan bahwa penting kita sebagai eksistensi kita di dunia itu sebagai manusia ya ada tubuh, jiwa dan roh yang menjadi satu. Jadi bukan hanya rohnya aja yang kita jaga supaya sehat, ya tubuh dan jiwanya pun juga, dan ini saling berhubungan sebenarnya. Nah, salah satu indikasi gitu kalau kita sudah being mindful, mulai memilih makanan kita yang benar,
itu ditandai dengan BAB yang rutin tiap hari. Itu hanya paling sederhana deh, karena tadi pencernaan tuh base dari segala macam apa yang akan terjadi di tubuh kita. Jadi kalau belum setiap hari itu tanya kenapa gitu, dan lakukan bagaimana caranya, cari tahu gitu. Jangan dipaksa pakai obat pencahar gitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang membuat jadi tidak lancar. Itu yang perlu diperbaiki, dan efeknya jadi mood lebih stabil, nggak gampang marah-marah seperti itu. Ini saya ngomong sama diri sendiri juga soalnya. Kemudian berat badan menuju ideal. Jadi berat badan yang tadinya berat gitu jadi ke ideal, kemudian berat badan yang tadinya kurus itu menuju ke ideal. Ideal ini bukan berarti cantik ya, maksudnya ideal itu seimbang. Jadi badan yang tadi tubuh harus kita jaga keseimbangannya, metabolismenya. Kalau dia berat sebelah atau ya miring sebelah ekstrim kanan atau ekstrim kiri, ya berarti kan ada sesuatu yang akhirnya akan mengganggu proses metabolisme tubuh atau hormon segala macam. Itu ada efeknya pasti. Jadi usahakan mulai memilih makanan dengan benar, itu nanti efeknya itu pengaruh ke macam-macam deh. Badan terasa lebih fit dan segar, keluhan-keluhan masa kini gitu ya, pusing, pegel, itu pengen kita hilangkan dong supaya lebih enak lagi. Dan biasanya ada perbaikan di hasil lab atau angka-angka secara quantity ya. Kalau yang di atas tadi kan secara quality gitu ya. Kita ingin lebih berkualitas juga hidupnya. Nah, secara quantity biasanya perbaikan hasil lab, terus body mass index tadi ya, salah satu tolak ukur, kemudian lingkar-lingkar badan. Sehingga apa, risiko penyakitnya pun menurun kalau ada perbaikan dari nilai-nilai ini. Nah, kuis 2 lagi Kak Iren. Yeay. Yang tadi masih Aduh, malu-malu, aku udah berani nggak? Iya nih, tadi yang pertama sudah, Fukumi yang pertama sudah dibawa oleh Ibu Timawarni Sinaga. Nanti saya di akhir acara mungkin boleh kita minta nomor teleponnya Bu Tima ya. Ya, yang kedua, siapa yang mau mendapatkan Fukumi beras rendah lemak buat keluarganya, mungkin buat diri sendiri dulu ya, jadi bisa dituarin buat keluarganya juga gitu ya. Yuk, ada yang mau langsung mau mute, unmute boleh? Silakan dibuka Kak mic-nya. Atau ada yang mau raise hand? Silahkan. Aku masih belum lihat ini, coba mungkin dari kakak-kakak panitia ada yang bisa bantu liatin, siapa tahu aku miss. Pak Gunawan nggak mau nanya nih, sebagai orang yang tadi cukup aktif gitu di awal, udah pede. Wah, kok nih saya pria hanya cowok satu-satunya gitu ya, pria bapak satu-satunya gitu ya. Mau nanya nggak Pak? Dikasih kesempatan nih Pak. Atau jawab Tadi kan kuisnya aja boleh. jawab kuis yuk. Oh, boleh Pak, langsung ngomong aja ya, langsung. Oh, ini soal food sensitivity nih. Pak, oh saya bantu ya. Oke, Pak Gunawan bertanya mengenai soal food sensitivity nih Kakak Ruth. Bagaimana mengenalinya? Nah, Mengenalinya ini itu. nih. Jadi dengan kita lebih peka terhadap reaksi yang dihasilkan makanan ke tubuh kita, mulai lebih merasakan lah. Cuma ya itu, produk-produk yang biasa secara umum menimbulkan sensitivitas itu adalah gluten dan susu. Jadi segala jenis gluten dan turunannya, juga susu dan turunannya. Biasanya itu. Kemudian yang lucunya sih memang di setiap badan orang beda-beda. Kacang-kacangan juga bisa, kacang-kacang tertentu. Kemudian karbohidrat tertentu tuh, kalau di saya sendiri ya, kalau contoh saya sendiri, kentang ternyata sensitif gitu. Kemudian beras itu kan makanan sehari-hari ya, tapi ternyata sensitif. Jadi that's why mungkin kadang ada orang yang akhirnya tubuhnya setiap hari makan beras gitu ya, sakit juga lama-lama, karena harusnya nggak harus makan itu. Jadi pengganti karbohidrat yang lain juga banyak sebenarnya. Jangan terpaku. Nah, kalau mau ceknya, ada sebenarnya beberapa lab yang sudah menyediakan, nanti boleh diinfokan pada Pak Gunawan ya. Di Prodia pun ada, ataupun yang lebih dicek di lab lain juga ada kok untuk cek itu. Tapi kalau misalkan mau mulai coba aja diet eliminasi, boleh. Misalkan tadi habis makan ini kok rasanya capek banget ya, ada kok, bisa besok dicoba tuh, habis makan itu masih lemes lagi nggak ya, atau pusing nggak ya, atau mungkin dari makanan yang lain lagi. Jadi memang kayak kita kayak anak bayi deh mengenalkan makanan gitu ya, kita cobain satu-satu. Memang prosesnya agak panjang, food journaling perlu gitu. Oke, begitu Pak Gunawan. Nah, karena Pak Gunawan sudah bertanya, makasih. Wah, ini Pak Joas nih, Pak Joas sudah raise hand nih. Pak Joas, oke deh, karena Mau udah jawab raise hand, pertanyaan atau mau nanya? mau jawab kuis apa mau nanya nih Pak Joas? Nah, ada Dua-dua- pilihan nih. Dua-duanya. Wih, Lagi jogging di ini. Tapi mau tanya dulu kalau boleh. Boleh Pak. Silakan Pak. Saya sambil jalan-jalan ini habis makan. Jadi Silakan Pak.
Iya, saya itu 2 tahun yang lalu itu 10 kilo lebih berat dari sekarang. Jadi saya diet dan sudah berhasil. Segala macam Yeay. jenis diet ini, mulai dengan apa namanya yang bubuk apa itu protein itu apa? Whey protein. Ya nggak usah sebut produk lah ya. Keto berarti Sampai itu ya. bukan sampai intermittent fasting begitu. Dan saya sudah berhasil 10 kilo turun sebenarnya. Nah, Wow. tapi tetap ada banyak masalah begitu. Dan itu buah dari kekeliruan makan saya selama berpuluh tahun. Apa namanya, gula sudah saya hindari, garam sekadarnya, lalu yang gluten sedikit, dan susu sudah enggak karena kita lahir bukan sebagai peminum susu menurut saya. Nah, saya tertarik dengan intermittent fasting. Menurut Ibu Ruth, oke nggak sih? Gitu. Oke, terima kasih Pak. Saya langsung jawab ya, intermittent Iya. fasting. Saya pun juga lagi belajar nih tentang intermittent fasting dan tertarik bahwa memang sebenarnya di dalam satu case intermittent fasting itu bermanfaat, memang memberikan manfaat yang baik. Cuma ketika dilakukan kita mesti do our own research ya, kita lihat satu periode tertentu, jangan dijadikan kayak continue gitu. Sama berbagai jenis diet yang lain pun juga jangan continue jadi seumur hidup melakukan itu, tapi lakukan dalam satu periode tertentu, setelah itu kembali ke yang ya seperti biasa, tubuhnya kan metabolisme menjaga keseimbangan itu. Gitu. I see. Ada manfaatnya memang di intermittent. Iya. Dan itu bukan hanya menurunkan berat badan ya. Iya. Karena saya nih sedang melawan sekarang pradiabetes gitu. Turun naik begitu. Dan ketika saya mulai intermittent itu kok turunnya lumayan begitu. Turun apanya nih Pak? Gulanya atau turun berat badan? HbA1c-nya. HbA1c. Ya pengaruh ya, ternyata memang ada pengaruhnya secara metabolik gitu ya. Tapi ya itu setelah itu setelah melakukan mungkin dengan periode tertentu, ya udah kembali coba pelan-pelan lagi ke pola yang jadi akan habit ke depan yang akan kita pertahankan gitu. Ya. Gitu Pak. Tubuh akan memberitahu kita bahwa kita cocok atau enggak ya. Nanti kan dari angka-angka labnya misalkan ya Pak udah mulai kayak stabil, nah mari kita mulai, jangan diterusin lagi maksudnya, jangan jadi oke, saya itu terus gitu. Oke. Sama kayak diet keto juga ada yang kayak meneruskan, tapi sebenarnya itu nanti efeknya nanti ada, bukan sekarang itu terasa. Ya keto saya nggak berani. Memang di awal dia kayak perubahan di dalam tubuh tuh kadang men-trigger tubuh untuk jadi melakukan sesuatu penyesuaian, itu kadang efeknya bagus gitu. Tapi kalau untuk diterusin ya bukan untuk terusnya. Ada homeostasis yang perlu kita jaga, itu keseimbangan metabolisme. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekalian mau jawab Pak? Jawab kuis Pak, jelas. Ayo. Masih belum selesai. Ayo silakan Kakak Ruth. Pak ya. Tebak. Sekali-sekali ngerjain pendeta kan. Betul sekali sesinya. Oke Pak, ini jadi salah satu makanan yang perlu kita hindari untuk salah satu membangkitkan kesadaran kita ya untuk menghindari makanan tertentu yang tinggi gula, kira-kira apa nih Pak? Makanan tinggi gula contohnya boleh disebutin. Makanan tinggi gula selalu dilihat indeks glikemiknya. Misalnya nasi putih yang biasa itu indeks glikemiknya lebih tinggi daripada potato. Lalu ya tentu gula itu sendiri, lalu biskuit, lalu makanan olahan itu banyak sekali yang gulanya tinggi. Ditambahkan gulanya ya Pak ya. Iya betul. Saya selalu lihat di belakang itu ada labelnya gulanya berapa. Minuman segar, sosro, nyebut nama lah. Nyebut merek. Minuman sutejo lah gitu ya. yang kayaknya segar tapi gulanya kok ya. Minuman itu banyak sekali gulanya. Iya, oke. Terima kasih Pak. Emang beda ya nanya sama Pak Joas ya. Dijawabnya langsung indeks glikemi gitu. Komplit. Iya. Jangan-jangan Pak Joas aja deh yang gantian ya kalau kita Pak. Presentasi. Iya. Oke, terima kasih Pak. Boleh silakan melanjutkan perjalanannya. Betul sekali ya tadi yang disebutkan, makanan yang udah olahan itu biasanya ada penambahan gula-gula ya. Minuman-minuman jangan ketipu sama jus-jus kotak, minuman kalengan itu gulanya banyak sekali.
buahnya itu cuma jadi perasa doang, konsentrat gitu. Jadi buahnya sendiri tidak kelihatan. Hati-hati. Kemudian cake, ya ini fondantnya, krimnya tuh cuma untuk dipuji aja tapi jangan dimakan ya. Kreativitasnya oke lah, tapi nggak usah kita konsumsi. Nah, candy, permen-permen coklat-coklat untuk oma-oma yang sayang cucunya, tolong jangan kasih permen karena ini ya salah satu makanan inflamasi tinggi gula di anak, yaitu kalau batuknya berulang, salah satunya karena terlalu banyak gula-gula permen seperti ini, ngaruh tuh memang. Dihindari sebisa mungkin. Dan juga itu pengaruh ke edik, jadi lidahnya dia itu nanti akan menyesuaikan, akan nyari terus yang manis-manis. Karena itu ngaruh juga ke sistem hormon di otaknya, makanya sistem tubuh ke otaknya juga, respon di otaknya. Jadi hati-hati, jangan kebiasaan memberikan makanan seperti ini. Memang lucu, tapi jadinya nggak lucu nanti. Oke, kemudian di makanan tinggi lemak, contohnya segala yang digoreng ya, segala yang digoreng nih. Ikan kalau ikan sendiri sih sehat gitu, tapi kalau dia udah jadi digoreng, dikasih tepung, jadi sehatnya tuh turun, kualitas ikannya berapa persen gitu, karena salah satu manfaat yang baik di ikan yang kita mau cari adalah omega-nya. Omega 3-nya itu rusak kalau di suhu tinggi. Jadi kalau bisa jangan digoreng, deep fried, apalagi pakai tepung. Jadi kita, ya itu kalau dibilang cuma makan ampasnya doang, tapi nutrisinya nggak dapet. Kemudian lemak di hewan. Lemak di hewan tuh enak ya, lemak babi itu kan enak ya, atau enak. Jadi hati-hati. Kalau bisa disingkirkan lemaknya, bisa di daging babi, daging sapi, singkirkan. Kita cari protein dari daging yang bukan lemaknya. Anak saya tuh udah terlatih mungkin ya. Jadi ketika dia ada makanan, dia sisihkan tuh daging sama lemaknya. Kalau boleh makan ya, kalau mau makan sebagai icip-icip aja lah, oke ambil 1-2. Jadi kalau emang pengen, ya ambil 1-2. Jangan pengen banget gitu ya, sampai harus semua dihabisin gitu. Dia udah bisa kontrol itu, dan dia tahu karena efeknya nggak bagus. Kita menumpuk lemak ya di badan kita. Gorengan, ini sampai minyaknya hitam kayak gini, hati-hati ya udah teroksidasi, jadinya nggak benar lagi yang masuk gitu. Jelas-jelas dari sini aja udah nggak benar, udah nggak baik. Lagi, kemudian yang tinggi garam. Seperti yang tadi Pak Yos bilang, makanan olahan itu jadi selain tinggi gula, tinggi garam juga. Karena ya itu untuk garam ini fungsinya sebagai penyedap dan pengawet juga. Jadi makanan pabrikan kemasan itu nggak usah sering-sering dibeli, jangan spesial beli di supermarket. Kalau belanja bulanan tuh kadang-kadang masukin segala jenis crackers, biskuit, makanan cemilan itu kurang-kurangin lah. Kalau perlu stop aja. Kemudian makanan awetan, segala jenis daging olahan yang diawet itu tinggi garam. Hati-hati. Sosis, nugget, kecuali bikin sendiri ya. Kemudian daging-daging ham gitu, daging hamburger. Nah, paket kombonya, mungkin Kak Iren mau tebak-tebakan nih, paket kombonya apa Kak kira-kira? Combo itu jadi selain tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, komplit deh Aduh, kombinasi. ini udah pasti saya yakin sih favorit saya ini, Apa Kakak tuh? Put. Aduh, burger. Oh, ada nih burger. Aduh. Luar biasa. Aduh, pokoknya aduh semua nih. Aduh gitu ya. Jadi bukannya kita nggak Aduh. bersyukur akan makanan, tapi bagaimana kita coba ya secukupnya lah. Dulu sih suka banget sama martabak tuh bisa makan sekali 4. Tapi dengan sadar akhirnya jadi tahu, oh oke 1 cukup, yang penting terpuaskan sedikit lah lidahnya, dan itu juga udah saya peres-peres gitu, minyak-minyaknya tuh kan banyak banget ya, supaya mengurangi lah istilahnya dosanya gitu ya. Kemudian tadi burger, tadi tinggi garam, tinggi lemak, semuanya ada di situ. Kemudian minum-minuman, hati-hati ya, minum-minuman manis sekarang itu happening banget gitu ya. Minuman-minuman manis di coffee shop yang bisa langsung dibawa untuk, ya entahlah dibawa teman di perjalanan pulang kantor atau bahkan di kantor. Begitu juga dengan krim-krimnya di dalamnya, dengan penambahan topping lain-lainnya. Donat itu paling populer, paling gampang ditemui, paling lucu gitu ya penampakannya. Tapi ya itu digoreng, kemudian ya gulanya banyak, kemudian apa tadi, garamnya pokoknya tinggi, gulanya tuh banyak sekali, apalagi kalau ada topping dan filling yang macam-macam itu. Tepung lagi, ini semua tepung-tepungan nih, tepung ketemu tepung semua. Tadi kan dibilang salah satu pencetus sensitivitas itu gluten ya, tepung terigu. Pisang goreng, pisang yang kehilangan fitrahnya gitu ya, pisang yang sebenarnya udah dimakan aja udah enak gitu. Kenapa mesti digoreng pakai tepung, pakai madu lagi? Judulnya sih pisang goreng madu, tapi madunya nggak bermanfaat di situ. Belum lagi kalau udah ditambahin meshes terus keju gitu diparut. Jadi pisangnya tuh jadi tidak terlalu bermanfaat lagi dibanding kita bisa makan pisang yang segar saja.
Saya mau tambahkan lagi tadi contoh yang kelewatan di makanan tinggi garam ya, hati-hati termasuk mie instan. Nah, mie instan itu kadar garamnya tinggi sekali. Nah, jadi yang perlu dihindari itu adalah gula, garam, dan lemak berdasarkan tadi data penelitian itu ya. Ini anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah, jadi pemerintah juga sudah memikirkan konsumsi gula itu maksimal 4 sendok makan per orang per hari. 4 sendok makan tuh jadi sekarang kurang lebih 50 gram ya. Anjuran ini tuh kayak maksimalnya gitu, kalau bisa nggak kelewat ini. Saya sempat cek tadi di salah satu minuman botol gitu ya, gulanya tuh udah 34 gram. Jadi kalau udah habis satu minuman botol, jatah gula kita tuh udah hampir habis dalam sehari. Belum lagi kalau nanti ada makanan-makanan lainnya yang mengandung gula juga. Minuman kopi kekinian dengan krim-krim itu udah coba iseng-iseng dihitung deh gitu. Atau udah ada juga yang menyajikan sih, restoran menyajikan berapa komposisinya. Hati-hati tadi garam juga kita cuma boleh anjurannya tuh 2000 itu sebenarnya udah tinggi ya, kalau bisa 1500 lebih baik. Mie itu tadi 3200. That's why makanya salah satu alasannya kenapa jangan, selain dia tepung, dia juga tinggi garam, juga yaitu garam tuh equal dengan pengawet dan penyedap yang ada di makanan kemasan. Maksimal tuh 1 sendok teh aja per orang per hari. Terus lemak itu maksimal kurang lebih 5 sendok makan per hari. Jadi kalau misalkan makanan digoreng-goreng itu kurang lebih misalkan kita bikin pisang goreng, 1 pisang goreng kurang lebih itu udah menyerap 1 sendok makan, 1 sampai 1,5 sendok makan minyak. Gitu ya. Jadi kalau misalkan jangan ketemu menu gorengan tuh dalam sehari banyak. Jadi udah melebihi 5 sendok makan, belum lagi di makanan yang lainnya yang juga udah mengandung lemak asli bawaan dari makanan itu kan. Ayam sendiri, daging sendiri kan udah ada lemaknya. Jadi kalau ketambahan minyaknya lagi bisa double-double. Oke. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Oh, sebelumnya Kak, sebenarnya masih ada satu lagi nih. Tapi ya udah deh, nggak usah, udah jam segini. Atau mau gimana nih kuisnya? Kita stop share dulu ya. Kak Ruth, saya mau bertanya boleh? Ya, silakan. Ibu. Begini, saya itu ada ambeien ya, jadi konstipasi kan akibatnya. Jadi saya biasa makan pepaya gitu. Nah kalau saya makan pepaya, baiklah gitu ya. Setiap hari saya makan pepaya. Dan itu saya sudah makan buah, itu sudah dari 2015. Akhir 2015, saya ikut food combining, tapi hanya itu aja yang saya ikuti. Karena saya pikir siapa tahu bagus, dan ternyata baik. Setiap pagi itu saya makan buah, dan sejak itu saya nggak pernah flu, saya nggak pernah pusing. Ya. Tapi sekarang masalahnya, pepaya ini aneh-aneh ya. Kadang-kadang dia masih hijau, tapi dia udah lembek. Kadang-kadang dia udah kuning, tapi keras. Dan saya selalu perhatikan tangkainya pepaya itu ya, tangkainya pepaya itu yang di ujung itu macam-macam ya. Kadang-kadang lembek, kadang-kadang pokoknya. Nah, karena saya rasanya harus makan pepaya, apa nanti akibatnya kalau itu misalnya ada campuran-campuran kimiawi untuk mengawetkan atau mematangkan, apa itu akibatnya buat saya nanti kira-kira? Baik, terima kasih Ibu sudah mulai sadar bahwa sumber itu juga kita perlu perhatikan ya. Jangan sekedar memilih, memang ke pepaya sekarang banyak yang udah dimatangkan sebelum waktunya. Memang lebih mudah cari yang kalau udah ada langganan yang dipercaya ya boleh silakan pilih gitu ya. Tapi ya jangan pepaya dulu tuh kan ya, kalau bedanya tuh ya. Kalau dulu kan bentuk baunya tuh kerasa banget kan. Sekarang baunya aja udah nggak ada. Gitu. Matangnya terus beda. Cari kombinasi aja Ibu juga sama buah-buahan lainnya juga boleh. Ya. Jadi dan dilihat reaksinya apakah buah ini tuh ternyata di saya efeknya bagus. Naga juga bisa mudah tuh. Dan buah-buah yang banyak airnya itu juga membantu pencernaan. Jadi boleh bergantian Bu. Cari alternatif ya. Cari alternatif. Karena itu ya terima kasih. Bagus sih. Itu salah satu tambahan ya dari Ibu Timawarni ya, bahwa memang sumbernya perlu kita perhatikan juga. Tadi saya belum masukkan karena kayaknya takutnya berat banget gitu, banyak gitu. Tadi udah banyak banget gitu ya, tertohok-tohok. Sebenarnya masih banyak lagi tapi ya udahlah segitu dulu Biar aja. aja tertohok. Pelan-pelan. Gitu. Terima kasih.
Oke. Di chat ada 3 pertanyaan nih, coba 3 apa? Bentar aku coba. Ini lanjutan nih, kita jawab, cepat aja. Pak Pendeta Joas, kalau dressing salad gimana Kakak Ruth? Gimana nih Dressing maksudnya salad sehat kalau apa? mau nanti minta tolong ibu untuk bikin sendiri aja di rumah ya Pak, Bikin karena sendiri Pak Pendeta daripada beli yang botolan Joas. di luar-luar ya. Banyak kok resep-resep dressing Siap. bahkan dari air jeruk bisa bikin dressing salad yang segar gitu ya, atau kalau di hotel gitu kita bisa lihat variasi dressing tuh banyak banget gitu ya. Bisa dicoba salah satunya cari resep-resep dressing yang mudah dibuat. Tapi jangan yang botolan ya, itu di botolan itu gula garam lemaknya tinggi dan belum lagi plus pengawetnya. Terima kasih Pak Joas. Yang nggak enak itu Iya. apa buatan ibu yang nggak enak atau gimana? Jadi ada nanti kita cari resep-resep dressing ya Pak. Bisa dicari ya. Sekarang udah banyak informasi ya di kadang di TikTok gitu ada juga ya. Ya mungkin ada yang di simple. Google gitu ya kan, ada yang simple-simple. Nah, ini Pak Gunawan dong, BPK. Aduh, ini favorit saya juga nih, babi panggang karo. Aduh, tadi hindari lemaknya ya Kakak ya. Tadi cari yang ininya ya. Tadi gimana ada tipsnya kalau babi panggang BPK boleh nggak Kak? Iya, direlakanlah sedikit lemaknya ya. Mohon maaf ya, direlakan ya. Oke, sip. Itu Pak Gunawan direlakan ya, Pak. Oke, nah nih dari Oka. Kalau ikan atau ayam digoreng pakai tepung non glutein dan minyak kelapa, baik nggak, Kak? Ayamnya Nah, digoreng dengan tepung non gluten. Ya itu salah satu cara untuk mengurangi risiko itu boleh sih sebagai pilihan. Karena memang kita pasti akan ketemu menu gorengan juga kan. Cuma alternatif yang lebih baik ya pakai minyak kelapa dan dengan tepung non gluten bagus sih oke. boleh. Sip. Gitu. Nah, oke. Tadi kuisnya kita masih punya 1 ya? Ya sih sebenarnya nih. Kalau nggak nanti 1 lah. boleh. 1 boleh, Kakak. Boleh Iya, 1 nih masih sempat, masih bisa. Yuk. Ayo jangan malu-malu. Ayo 1 lagi biar kita keluarkan. Oh, yang kedua tadi selamat ya Pak Pendeta Joas mendapatkan Fukumi. Asik. Nanti berarti khusus Pendeta Joas diambil di gereja aja. Ya. Deket, sering kan ke gereja. Sip. Itu yang sase-sase itu ya? Pokoknya sudah yang segini nih Pak kotaknya. Oh Pokoknya iya. misalnya diicip-icip dulu lah. Apa udah jangan-jangan makanan berasnya memang udah Fukumi ya Pak ya? Rendah lemak. Yang dituangin air panas itu ya, betul ya? Iya. Ini saya nggak tahu yang dibeli yang Ini yang sepertinya iya. Aku juga belum. Iya. Yang mau Enak jadi itu. enak bukan kita. Enak ya, pokoknya katanya enak banget deh, kayak kalau saya bilang kayak jadi sebut merek lagi deh, makanan mungkin nasi kayak Hokben kali ya, nasi yang enak gitu loh. Iya enak. Oh, Akhirnya saya juga nyobain kemarin ke akhirnya di rapat itu tahu. Selama ini karena merasa nggak terlalu lah, saya paling nggak bisa atur kalori sendiri, jadi ternyata enak kok. Jadi tapi cuma memang harganya nggak enak sih. iya nggak apa-apa tadi kan mindful eating kan. Ya. Oke, ini ada nih respon kita seneng banget. Oka, silakan Oka jawab kuisnya Oka. Oka mau ikutan kuis. Asik Kak. Oke, Baik. Kak Oka. Kita kasih Asik. Oka mana? Oh alah, Mas Hai, Oka hai. ini toh. Halo, Mas Oka. Yuk Mas Halo. Oka. Kak Iya. Oka pegang Fotografer gadget nggak kita Kak? ini. Pegang HP nggak? Lagi Hah? pegang HP? Ini sambil megang HP pakai. Oh, Ini HP. HP. Kenapa? Harus laptop. HP Kenapa? yang ada ininya, aplikasi online-nya. Pesan makanan online. Coba Kak, kira-kira Kak, ini masih buka nggak? Oke, kira-kira coba deh scroll, kalau mau pilih snack di GoFood atau GrabFood, pilih yang apa Kak? Coba cari di scroll di HP-nya. Jujur saya kalau mau nyari Nah. GoFood, Ini susah. help dari wife ya. Oke, silakan Kak Esti nggak ada di apa-apa. sini. Call a friend boleh, bala bantuan call a Kalau friend. mau beli makanan sehat di GoFood tuh apaan? Coba Snack. snack yang biasanya agak susah tuh snack. Kalau makanan mungkin lebih banyak ya restoran yang sehat. menyediakan. Snack Coba sehat. kalau di GoFood kan ada snack tuh. Itu salad apa tuh yang aku suka beli itu yang Apa? Salad point atau yang Salad? ya pohon yang dari aku suka beli itu. Tunggu. Bentar. Ini ada salad yang Maksudnya biasa yang dibeli. ditanya apanya? Ya jadi pengalaman aku kalau search GoFood atau GrabFood atau Shopee Food atau apapun itulah lama banget, mungkin bisa 30 menit gitu karena aku nyari yang kira-kira bisa provide yang sesuai gitu. Oh, Nah kira-kira coba kalau mau pilih OKST kalau pilih makanan snack online yang selain Oke. tadi donat, selain
apa kroffel atau Itu kopi-kopian, itu martabak, yang Vietnam itu loh, Vietnam. saladnya dari itu ya, rumah makan Vietnam Nah, lumpia Vietnam tuh loh, apa yang kayak kayak spring roll itu bukan Kak? spring roll itu. Jadi apa? Itu kan sayur-sayur, terus ada udangnya kayak nggak kayak udang rebus doang kan. Terus habis itu pakai di rollnya nggak digoreng. Iya, pakai rice paper gitu ya. Pakai rice paper. Nah ini nih paket deh, salad roll Vietnam. Nah, Itu salah satu jadi yang opsi ya. apa chicken wrap gitu atau enggak yang pakai udang gitu. Oke, thank you Kak OKST. Itu tadi juga cemilan saya tadi pagi tuh sebelum sambil bikin materi sambil aduh pengen deh yang segar-segar apa. Wah, Kak OKST sudah mencontohkan juga yang baik sip. Emang Kak OKST juga emang udah mulai mengusahakan ya Kak OKST rajin ya soalnya. Keren. Ya. Selamat Kak OKST, Sip, selamat. Jadi Fukumi yang terakhir diberikan kepada Mas Oka dan Mbak Hesti. Yeay, nanti tinggal nomor telepon, bisa nomor-nomornya. Ya, nanti aku jangan kemana-mana ya, aku tinggal nomornya dulu ya. Mungkin bisa di chat juga ya, Kak Oka, mungkin boleh dibantu chat aja. Bu Timawarni juga sama Pak Joas juga boleh lah. Ya, jadi biar mengikuti prosedur yang ada, Pak. Nggak apa-apa. Oke, ya karena ini sudah 8:30, so kita tepat waktu, mudah-mudahan ya minta waktunya sebentar aja kita untuk foto bersama nih. Thank you so much Kak Ruth. Jadi kita tahu banget nih in rap gitu ya, maksudnya mindful. Yuk belajar mulai pikirin apa yang masuk ke tubuh kita gitu ya. Karena tubuh kita adalah bait Allah tadi, maksudnya tubuh kita itu juga makan minum itu ibadah. Tadi ada key message-nya juga ya dari refleksi dari Kak Riani gitu ya. Jadi dari 1 Korintus 10 kalau nggak salah tadi ya. Ayatnya 31 mungkin ya, mudah-mudahan benar gitu ya. Jadi kalau makan minum ya lakukanlah untuk kemuliaan Allah gitu ya. Jadi jangan sembarangan makan, tapi makan sehat ingat tadi. Makan sehat tuh mahal ya gitu, tapi kembali lagi kita kan pengennya hidupnya sehat gitu ya. Oke, banyak banget. Jadi tujuannya buat apa gitu ya, untuk stabilan emosi itu penting banget. Karena saya merasakan kalau lagi lapar itu agak emosian Kakak. Itu it happens. Ternyata ini jawabannya gitu ya. Gitu ya, bener banget gitu ya. Dan healing sendiri bener. Saya kemarin batuk-batuk, sekarang obatnya udah habis, batuknya udah mulai sembuh sendiri karena memang bisa healing ya. Tubuh kita bisa pinter juga gitu ya, udah berprosesnya demikian gitu ya. Oke, banyak banget yang kita dapat. Thank you Kak Ruth atas sharing session-nya. Semoga oma, opa, kakak-kakak semuanya, bapak, ibu semua dapat manfaatnya gitu ya. Jadi buka kameranya boleh, kita minta waktunya untuk foto. Sebentar foto bersama dulu yuk. Sama Kakak Ruth, sama kakak-kakak yang lain, oma, opa semuanya, bapak, ibu, yuk open cam. Minta tolong panitia boleh untuk ngambil foto kita. Ada logo, ada pakai, boleh tambahin reaction-nya, reaction emoticon-nya mungkin. Yes. Kalau saya biasanya pakai love emoticonnya sama Kakak Ruth ya, kita sudah sehati. Oke, yuk. Apakah sudah diambil? Saya bisa berikan aba-aba yuk, buka kamera dulu. Oke. Yuk open cam Bapak Ibu sebentar aja, kalau yang masih bisa open cam sebentar aja. Yuk kita thank you Mbak Rahel, udah open cam. Aku tahu lagi di jalan, makasih banyak. Thank you Pak Yos, udah sampai rumah, tadi kayak masih di jalan habis makan malam ya. Sip, thank you, yuk. Silakan di aba-aba bantuannya. Kakak Cindy, Bang Anto, bisa on cam nggak? Page pertama dulu ya Kak. Siap, aku kasih batch pertama. Thank you Kakak. 1, 2, 3. Oke, page kedua. Halaman kedua, ya. Senyumnya mana? Ayo. Apalagi dapat fukumi, langsung diolah nanti ya, langsung dimasak. Giginya udah kering. Sabar, ini tantangan ya, nggak apa-apa Pak. Enggak. Oke, udah Kak. Makasih banyak. Ya, makasih banyak sesinya, terima kasih banyak.
Kak Ruth, semuanya yang sudah datang malam ini, makasih banyak. Pak Pendeta, iya Kak Riani, Pak Yoas, makasih banyak semua panitia nih, ada Pak Cindy, Mbak Jane, gitu ya, Kak Makasih Lydia. semuanya. Ya, tapi sebelum selesai, yuk kita doa penutup dulu boleh ya, dibantu oleh Kakak Bu Kori. Tadi sudah dibuka, sekarang supaya lengkap ditutup dengan doa. Gitu ya. Jen, Kak. Dengan Kak Jen, Kak, yang berdoa. Oh sorry, Kak Jen, maaf. Iya boleh, silakan Kak Jen tutup dengan doa. Terima Oh, kasih. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapak yang baik, terima kasih untuk sesi pada malam hari ini, Bapak, dengan materi yang begitu bermanfaat buat kami, Bapak, untuk kami memelihara tubuh jasmani kami ini, Bapak. Terima kasih untuk materi yang telah mengingatkan kami kembali bagaimana kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari, bagaimana makanan yang kami masukkan ke dalam tubuh kami ini, bagaimana kami memilih makanan yang benar, bagaimana pengetahuan tentang apa yang baik dan yang merusak tubuh kami. Terima kasih Bapak untuk sesi pada malam hari ini. Biarlah kami dapat mengingat dan mempraktekkannya pada kami sendiri dan kami bisa memberikan dampak di dalam keluarga kami masing-masing sehingga kami pun pada akhirnya bisa berdampak pada perilaku dan pola pikir kami juga Bapak. Terima kasih Bapak untuk Ruth yang sudah memberikan memaparkan materinya yang begitu jelas untuk kami mengerti Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau istirahat di sisa hari kami ini, biarlah itu juga bagian dari kami menjaga tubuh jasmani kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jin gitu ya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Oma Opa semuanya. semuanya. Salam sehat ya. Selamat Sehat-sehat malam, ketemu. Bu. Sampai Iya, jumpa Kak di Ruth. sesi yang akan datang. Makasih Sesi yang akan Ruth. datang. Terima kasih Kakak Terima kasih, Ruth. Ruth. Terima Terima kasih kasih semuanya. Terima warni Terima kasih Bu Sehat nomornya. Kori. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Oma Tuhan Opa berkati. semuanya. Terima kasih. Kakak-kakak. Caranya Bu, terima warni boleh minta nomor handphonenya? melalui Oke. Ini Ibu Timawarni masih adakah? saya ada. Boleh nomornya boleh saya catat aja sekarang. Yuk sebutkan aja Bu. Boleh. 0811 Ya, 811 ya. 097. 097 ya. Aku ulang boleh ya. 0811 811 097 ya, Bu Tima ya. 097. 097. Ini ada nomor WhatsApp-nya, WA-nya ya, Bu ya. Iya, ada. Baik, siap. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Lalu tadi Mas Oka udah sampaikan ya. Mas Oka sudah di chat saya Udah, lihat.